Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sediakan kopinya karena kita akan membahas sesuatu yang menarik hari ini. Kopi supaya nggak terlalu tegang. Sedap sekali. Oke teman-teman, kenapa saya katakan nggak terlalu tegang? Karena pembahasan saya soal ijazah palsu kemarin itu banyak kelompok sebelah yang marah-marah di kolom komentar. Banyak yang mengatakan, "Hey bro, dibayar berapa kamu sama Jokowi? Kamu bastard Jokowi ya?" Bahkan ada yang ngomong kayak gini teman-teman. "Hey bro, kamu kalau mau riset atau mengemukakan sebuah penelitian kamu, harus netral dong. Lah, jangan berat sebelah sama Jokowi. Bro, aku memihak Pak Jokowi. Terang-terangan aku membela Bapak Jokowi. Ada dua pihak. Masa kalian bisa membela Rismon, terus aku nggak boleh membela Pak Jokowi? Ini negara demokrasi bro. Ini negara demokrasi. Banyak yang marah-marah kolom komentar, banyak yang rasis, banyak yang membuli, banyak yang meremehkan, banyak yang merendahkan, banyak yang mencaci maki. Tapi nggak apa-apa, kalian bebas untuk berpendapat. Kita tinggal di negara yang benar-benar menghargai demokrasi. Jadi terserahlah kalian mau maki-maki saya nggak apa-apa. Malah saya doakan agar supaya kalian semua diberkati dengan perkataan kalian. Kami tidak mau menunjukkan sikap atau karakter kami sama seperti kalian yang dimana taunya mengutuk kiri kanan, kutuk ini, kutuk itu. Tidak. Biarlah kita memberkati, bukan mengutuk. Oke teman-teman semua ya. Jadi seperti itu. Itu karena pembahasan ijazah palsu kemarin ya. Makanya ada juga kemarin yang memberikan komentar, "Bang, Anda tidak pantas untuk memberikan pendapat atau berdebat dengan Rismon. Anda tidak pantas. Anda tidak layak. Karena Anda lulusan SMA." Luar biasa. Apakah ada undang-undang yang melarang atau ada undang-undang begini? Hanya gelar doktor saja yang boleh berpendapat dan mengemukakan apa yang menjadi pola atau buah pikirannya di publik. Dilarang orang masyarakat lulusan SMA untuk berpendapat. Emang ada kayak gitu? Enggak kan? Mau itu lulusan SD, SMP, SMA, atau enggak sekolah sekalipun, bebas dijamin oleh rakyat untuk mengemukakan pendapat. Enggak ada yang melarang. Jadi, sekarang saya akan bukan membeberkan, tapi mengungkap fakta untuk membantah argumen-argumen mereka, teman-teman, dari lulusan SMA ini. Ya, semoga ini dari banyaknya mereka yang benci, setidaknya satu orang saja yang mungkin bisa mendapatkan pesannya, teman-teman ya. Oke, yang pertama, di sini ada dua hal yang akan saya bahas yang rame, yang menjadi seperti senjata andalan mereka untuk yakin bahwa 1000% ijazah Pak Jokowi palsu. Yang pertama agak lucu sih sebenarnya. Mereka memberikan argumen seperti ini, sehingga mereka yakin. Kenapa di saat ada reunian, ya, mahasiswa UGM tahun 1985, kenapa Pak Jokowi tidak terlihat? Kenapa Pak Jokowi nggak ada di situ? Itu argumen mereka, teman-teman ya. Kenapa dalam reunian itu Pak Jokowi tidak ada? Itu tidak perlu untuk menjelaskan atau mematahkan argumen mereka dengan bukti-bukti, nggak perlu. Dengan argumen saja, dengan pola pikir saja bisa kita patahkan, teman-teman. Saya coba berikan ilustrasi singkat seperti ini. Kalian ada 4 kakak beradik yang semua masyarakat tahu kalian ini adalah kakak beradik, bersaudara, dan kalian di setiap tahunnya akan membuat rukun keluarga yang dimana selalu hadir 4 orang kakak beradik ini, dan mereka selalu posting di sosial media. Satu kali ketika mereka akan melakukan rukun atau reunian bersama dengan keluarga, mungkin karena sudah terpisah karena sudah berkeluarga, teman-teman ya. Satu ketika yang satu berhalangan, mungkin lagi sakit atau mungkin lagi dalam tugas dalam pekerjaan, dan dia tidak berhalangan untuk hadir. Dan ketika mereka posting foto, yang misalnya paling bungsu yang hadir, yang paling bungsu itu nggak ada. Apakah serta-merta
yang adik mereka paling bungsu yang berhalangan untuk hadir di situ tidak ada dalam foto, dalam video ketika mereka melakukan rukun keluarga atau reunian bersama dengan keluarga, apakah serta-merta menjadikan sebuah argumen kuat bahwa yang bungsu itu bukan adik kandung mereka? Simpel kan teman-teman? Apakah karena dia nggak hadir karena mungkin ada halangan, lantas dia itu bukan adik kandung mereka? Atau dia itu bukan kakak adik atau saudara mereka? Enggak kan teman-teman? Dia tetap orang tahu itu adalah adiknya, statusnya tetap sama. Sama dengan argumen yang mereka kemukakan ketika reunian kemarin. Ketika reunian, Pak Jokowi nggak ada di dalam acara tersebut. Mungkin saja berhalangan Pak Jokowi ada undangan di mana keluar kota atau sebagainya teman-teman. Apakah langsung bisa menguatkan sebuah argumen untuk mengatakan bahwa Jokowi bukan angkatan 98? Enggak kan? Pola pikirnya seperti apa itu teman ya? Oke, jadi itu tidak perlu kita untuk buktikan secara fakta dan data ya teman-teman. Enggak perlu. Karena itu bisa dipatahkan dengan argumen ilustrasi seperti itu ya. Itu abu-abu sekali sih sebenarnya. Itu receh. Nah, yang kedua ini yang paling menarik. Yang sangat menarik ini teman-teman. Teman-teman harus perhatikan, nanti saya akan tunjukkan sebuah bukti. Saya akan tunjukkan agar supaya ini setidaknya bisa mematahkan. Yang sangat kuat hari ini, mereka yakin ijazahnya adalah palsu, adalah kenapa ijazah kok pakai kacamata? Nah ini ya, coba kasih aplaus dulu. Jelaskan dong Bang, kenapa ijazah itu Pak Jokowi pakai kacamata? Kami tahu ijazah itu nggak boleh pakai kacamata. Nah, di sini saya mau jelaskan. Teman-teman sendiri bisa buka Google atau ChatGPT ya, bahwa di tahun 80-an itu, nanti saya akan kasih bukti ya, bukan hanya omong-omong. Di tahun 80-an itu, orang yang memakai kacamata itu adalah sebuah bagian dari identitas seseorang. Kalian bisa buka Google kalau nggak percaya, cari sendiri ya. Itu adalah sebuah bagian identitas seseorang. Misalnya, saya pakai kacamata nih teman-teman. Kemudian ada seorang yang membicarakan saya. Kamu kenal nggak namanya Vicky? Mungkin dia akan, itu loh yang pakai kacamata itu loh. Sudah melekat dengan identitas waktu itu teman-teman. Jadi standar dalam pembuatan ijazah-ijazah pada waktu itu masih diperkenankan untuk murid, siswa atau mahasiswa memakai kacamata. Lantas timbul, kamu punya bukti nggak? Hanya Jokowi yang dalam ijazahnya pakai kacamata. Jelas saya punya bukti ya. Semuanya bisa kalian temukan jika kalian mau untuk mencarinya. Kamu punya bukti nggak? Punya. Saya dapat teman-teman. Tapi intinya di sini ya, ini menjadi sebuah frame yang kuat di tengah-tengah mereka bahwa mereka mempercayai bahwa itu orang. Sebentar aku minum kopi dulu teman-teman, supaya nggak terlalu tegang ya. Kalian sabar menunggu buktinya ya, sabar ya. Sedap sekali. Oke ya. Jadi pada zaman itu, pada waktu itu berbeda dengan sekarang. Sekarang standarnya sudah berbeda. Jadi sangat-sangat memungkinkan kalau pada waktu itu ijazah bisa memakai kacamata seperti saya. Ya. Dan kemudian, kenapa dulu Pak Jokowi pakai kacamata sekarang tidak? Kenapa waktu zaman dulu Pak Jokowi pakai kacamata? Berarti bukan Pak Jokowi itu. Sedangkan sekarang Pak Jokowi nggak pakai kacamata. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan kepada kalian bukti Pak Jokowi dulu itu pakai kacamata. Bukan foto yang nggak jelas, tapi video. Nah, nanti ini banyak sekali yang akan saya paparkan kepada kalian semua teman-teman. Semoga ini bisa mencerahkan. Ya, mereka itu argumennya kuat sekali. Kenapa ijazahnya pakai kacamata? Kalau memang ada ijazah yang pakai kacamata, tunjukkan kepada kami. Ada ijazah yang dimana pas fotonya itu pakai kacamata. Tentu saja kalau teman-teman mau cari, hanya cari sekedar di Google itu susah dapat. Karena siapa sih yang mau mempublish ijazahnya untuk menjadi konsumsi publik? Enggak kan? Itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang jahat. Misalnya memakai ijazah dan data-datanya. Itu kan berbahaya juga. Akan tetapi saya bersyukur.
saya bisa mendapatkan seorang yang membuat blog, teman-teman. Saya mungkin nanti akan minta izin ya. Ibu ini membuat blog. Tujuannya adalah sekalian saya sharing di sini untuk kesaksiannya. Tujuannya adalah dia memberikan sebuah testimoni untuk bisa menjelaskan dan memberikan edukasi soal penyakit mata yang diidapnya. Penyakit mata yang dialaminya sejak masa kecil. Itu penyakitnya adalah miopia, ya. Penyakit mata yang punya minus yang cukup besar sejak kecil. Ibu itu menjelaskan kesaksiannya di mana dia minder sejak kecil itu sudah pakai kacamata. Ya, dia menjelaskan kronologi kesaksiannya bagaimana sejak kecil matanya rusak. Dia tulis ceritanya, dia tulis kesaksiannya dalam sebuah blog. Dan menjadi menariknya, saya melihat pas foto ijazahnya. Kalau kalian nggak percaya, kita akan segera bahas. Ya, ini kan mereka mau, banyak yang komen di video kemarin katakan, tunjukin dong bang foto ijazah yang lain kalau memang dari dulu ada orang yang foto pakai kacamata. Sekarang kita buktikan. Kita akan segera untuk lihat. Saya perkecil foto saya di sini. Ini adalah foto di ijazah SD. Tapi sebelum itu, saya tegaskan kepada kalian bahwa ini bukan rekayasa. Ini adalah sebuah blog yang ditulis pada 20 Desember tahun 2010. Jauh sebelum ijazah palsu ini beredar kuat, teman-teman. Ini jelas-jelas ini adalah sebuah testimoni dan edukasi yang ditulis oleh ibu ini ya. Saya sekalian sharing. Saya bacakan sedikit narasinya. Rasanya saya tidaklah bodoh-bodoh amat, tapi di kelas 1 SMP rapot saya kurang memuaskan. Nilai-nilai ulangannya saya pas-pasan saja, terutama untuk mata pelajaran matematika. Ini jelas-jelas testimoni, teman-teman ya. Saya tahu penglihatan saya mulai kurang tajam sejak kelas 5 SD. Dia sudah mulai membahas soal penyakit mata yang dideritanya, teman-teman. Dan saya tahu saya harus memakai kacamata untuk membaca jarak jauh. Ayah dan 3 kakak saya memakai kacamata sejak muda, tapi zaman dulu, anak kecil memakai kacamata sangatlah malu. Jadi dia menceritakan bahwa insecure-nya dia ketika masih kecil pakai kacamata. Dia mengatakan bahwa anak kecil pakai kacamata di zaman itu sangat seperti sesuatu yang gampang untuk dibully teman-teman yang lain, teman-teman. Nah, ini adalah foto. Dia pun memberikan caption, foto di ijazah SD sebelum berkacamata. Dia mengatakan bahwa mengalami gangguan mata dari umur 5 tahun. Nah, umur 6 tahun sudah mulai parah dan mungkin masuk SMP sudah pakai kacamata. Dan kita lihat di sini, dia memakai ini ijazah SMP pakai kacamata, ijazah SMA pakai kacamata, dan ijazah di universitas, teman, pakai kacamata. Saya buka perbesar di sini, teman-teman ya. Ini ada cap sekolahnya. Ada cap sekolah, dia pakai kacamata. Ini zaman dulu sekali, teman-teman ya. Nanti terserah kalian mau percaya atau enggak ya. Ini ya, pakai kacamata. Saya perbesar lagi. Ini SMP, jelas ini orang yang sama. Ada cap 3 jarinya di ijazahnya. Kalau kalian bisa detail jelas ini ya. Ini sidik jarinya ada cap sekolah di sini. Dan ini pakai kacamata juga. Dan yang terakhir, ini waktu sudah lulus kuliah pakai kacamata juga. Jadi teman-teman, ini blog atau kesaksian yang dia tulis di tahun 2010. Kemungkinan besar ibu ini lulus di tahun 1980-an ya teman-teman. Untuk mungkin 1970-an itu di SMP, SMA, dan mungkin puncaknya di 80-an. Di sini pun dia mengcaption di sini, teman-teman ya. Dia tulis seperti ini, saya bacakan. 3 foto dengan 3 kacamata berbeda. Foto kiri ijazah SMP, itu Tuti Toto ya. Agak bergurau. Foto tengah ijazah SMA, kurus katanya. Foto kanan ijazah S1, udah lumayan cantik kata ibunya.
Seperti apa sih penglihatan orang yang menderita miopia? Tentu tergantung pada beberapa angka minusnya. Dan dia menjelaskan soal penyakit yang diidapnya sejak kecil soal masalah penglihatan, sehingga dia sejak kecil sudah memakai kacamata dan ijazah SMP, ijazah SMA, dan ijazah S1-nya semuanya pakai kacamata. Jadi clear teman-teman, kacamata itu menjelaskan sebagai identitas seseorang pada zamannya. Jadi standar sekolah dari SMP, SMA sampai ke universitas masih bisa untuk pakai kacamata. Mungkin berbeda dengan hari ini. Jadi jika Pak Jokowi hari itu pakai kacamata, penjelasannya sangat detail di sini teman-teman. Ada buktinya. Ya, saya bersyukur kepada ibu ini yang memberikan testimoni menyertakan fotonya. Kalau nggak seperti ini, mungkin kalian nggak bakalan tahu. Semoga teman-teman semua penasarannya hilang ya. Yang bertanya, hanya Pak Jokowi yang foto ijazahnya pakai kacamata. Banyak kok sebenarnya. Banyak orang yang pakai kacamata sejak zaman dulunya. Ya, teman-teman. Banyak kok. Cuman itulah. Tidak semua orang menginginkan agar supaya ijazahnya itu menjadi konsumsi publik. Tidak ada orang yang saya pun nggak mau ijazah saya upload di sosial media, nggak bisa kan seperti itu. Itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman. Itu sebenarnya mudah. Tapi bersyukur dengan adanya ibu tadi yang memberikan edukasi kepada masyarakat soal penyakit mata yang dia derita sejak kecil, sehingga dia sejak umur 6 tahun mungkin sudah pakai kacamata. Nah hasil ijazah SMP, SMA, dan S1-nya semuanya pakai kacamata. Mau bilang apa lagi teman-teman? Ya itulah ya. Lantas kemudian kenapa Pak Jokowi itu dulu pakai kacamata, sekarang sudah nggak pakai kacamata? Ya itulah teman-teman. Coba kalian cari sendiri. Itu orang kalau bertambah tua bukan bertambah minus. Orang kalau itu bertambah tua itu menjadi plus. Misalnya minus itu, misal aku masih minus ini teman-teman. Aku minus ya. Aku lihat makin jauh, makin buram, makin kabur. Tapi dekat, jelas sekali ya. Sangat jelas. Tapi kalau plus itu jauhnya yang jelas, dekatnya yang kabur teman-teman. Jadi seperti itu. Atau ada mungkin teman-teman yang lebih mengetahui hal itu, nanti kita akan riset soal bagaimana kenapa orang bertambah tua matanya bisa menjadi plus bukan minus. Dari dulu minus kemudian menjadi plus. Saya akan jelaskan nanti di video selanjutnya dengan cara yang ilmiah teman-teman. Dan juga nanti di video berikut saya akan tunjukkan kepada kalian semua bukti bahwa Pak Jokowi dulu sejak muda itu memang pakai kacamata. Karena kan ada narasi yang mereka bangun bahwa Pak Jokowi sekarang kan nggak pakai kacamata. Jadi yang di ijazah itu yang pakai kacamata itu bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu muda itu nggak pakai kacamata. Nanti kita akan buktikan di video selanjutnya. Semoga kalian semua bisa mendapatkan edukasinya. Jangan terlalu tegang. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video. Tapi sebelum saya pamit, saya mau sampaikan kembali bahwa tinggal 1 minggu lagi. Minggu depan kami akan segera untuk berangkat ke rumah Pak Jokowi. Jadi mereka mengatakan, Bang netral dong, jangan memihak kepada Pak Jokowi. Kami memihak Pak Jokowi, makanya kami mau pergi ke rumahnya Pak Jokowi. Ya, kami akan pergi ke rumah Pak Jokowi, akan ada di Hotel Lorin terlebih dahulu untuk gala dinner. Kemudian kita akan ke rumah Pak Jokowi. Jika Tuhan berkenan semuanya lancar, kami akan ke Jogja dan ke Jakarta. Nantikan kedatangan kami di sana. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang berkontribusi membantu meringankan perjalanan saya ke sana. Dan teman-teman semua yang masih mau berkontribusi, silahkan. Saya sudah menyertakan nomor rekening dan nomor WA saya di sana. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.